1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cool Win Soul. Cool adalah komunitas kasih di mana kita belajar saling mengasihi satu sama lain. 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 Satu sama yang lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Ayo ikut cool, guys. Ayo ikut cool. 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 Ikut cool. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Ayo ikut cool. Woo! Kami percaya teman-teman di rumah yang sedang mengikuti ibadah online dalam keadaan baik, sukacita, dan dalam keadaan luar biasa sehat. Pastinya, haleluya. Yes, Kak. Sebelum kita memulai ibadah kita, Ya. baiknya kita persiapkan diri kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, biarlah awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami, Tuhan yang selalu mengurapi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita bersyukur punya Allah yang baik, amin. Berikan suara-suara paling meriah buat Tuhan kita. Come on.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Engkau Allah kekuatan kami. Engkau Allah sumber pengharapan kami. Haleluya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab, yes Tuhan. Kau Tuhan yang selalu dengar
perubahannya sangat sangat luar diurapi biasa sekali. Yes, betul banget. Untuk pada tema kali ini itu tentang apa ya Kak Ju? Tema kita minggu ini adalah arti cinta. Wow, pasti semua teman-teman sudah pernah merasakan tentang namanya cinta. Yes, betul banget Kak. Jadi Kak Jul, aku mau Yes, nanya ini. oke. Menurut Kak Jul, cinta itu apa? Menurut aku arti cinta itu adalah pengorbanan Kak. Jadi Wow. orang yang jatuh cinta nih, yang memiliki cinta untuk seseorang, pasti dia rela berkorban Kak. Pastinya. Seperti Tuhan Yesus nih, yang rela berkorban Demi di kayu kita, salib. Yes, iya. di kayu salib dia mati untuk kita, Betul. untuk menebus kita, dan itulah arti cinta yang sesungguhnya Itu sangat Kak. luar biasa sekali, tidak tergantikan oleh siapapun. Yes, benar banget. Jadi mungkin teman-teman di rumah nih Kak, mau tahu nih lebih lagi nih arti cinta itu apa sih Yes. gitu. Jadi sebelum kita mendengar khotbah arti cinta Ya. dari Om Gede, Yes. kami mengundang teman-teman untuk mempersiapkan persembahan, dan teman-teman bisa mentransfer ke nomor rekening ini atau scan barcode di nomor rekening di bawah ini. Ya, beri yang terbaik buat Tuhan. Yes, benar banget. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Biarlah Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi persembahan ini, Tuhan berkati berlimpah-limpah, dan biarlah Tuhan persembahan yang kami beri ini boleh lebih lagi memperluas kerajaan surga. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir mengurapi kami, dan kami boleh lebih lagi mengerti dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Terpuji termuliakan nama-Mu, haleluya, amin. Shalom anak-anak muda GBI Gihon Rayaan 12 dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan yang saya berikan tema arti cinta. Nah, sebelum saya membahas lebih panjang lagi tentang cinta dan segala aspek-aspeknya, maka saya ambil dulu firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia pasti merasakan cinta. Apakah cinta kepada Tuhan, kepada sesama, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, alam, dan hal-hal lain. Nah, sekarang apakah cinta itu? Nah, kita akan melihat dahulu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta diartikan sebagai apa? Suka, sayang, kasih, berharap, keinginan, dan rindu. Kemudian menurut Robert G. Sternberg mengatakan, cinta adalah bentuk emosi manusia yang paling dalam dan paling diharapkan. Nah, manusia berani dia berbohong, berani menipu, berani mencuri dan lain sebagainya atas nama cinta. Jadi cinta meliputi setiap orang dari berbagai tingkatan usia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pentakosta yang ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Artinya apa? Artinya melalui Pentakosta mengakibatkan anak-anak muda dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, kemudian tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah, hari ini saya khusus berbicara bagaimana anak-anak muda mengalami cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mulai masuk. Apa arti cinta menurut Alkitab? Nah, ini yang penting. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Inilah pemahaman cinta menurut Alkitab. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati.
Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Nah, itulah arti cinta menurut Alkitab. Nah, banyak orang berkata, aku cinta kamu. Kemudian 3 bulan berpisah. Apakah itu namanya cinta? Termasuk juga sampai ke perlaminan. Ya, dan setiap waktu begitu mesranya ditunjukkan antara suami dan istri, tapi tahun depan sudah berpisah. Apakah itu namanya cinta? Jadi cinta menurut Alkitab begitu dalam sekali. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Manifestasi cinta itu adalah cinta Tuhan Yesus kepada kita. Cinta Allah Bapa itu kepada umatnya. Alkitab mencatat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi cinta Allah Bapa kepada manusia itu begitu luar biasa, begitu dalamnya. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal namanya Tuhan Yesus, supaya setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita memiliki cinta dari Tuhan Yesus? Cinta Tuhan Yesus itu tidak bersyarat. Nah, kalau kita dipilih oleh Tuhan, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima anugerahnya, yaitu anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Artinya kita memiliki cinta. Dan cinta itulah dasarnya kita juga mengasihi sesama yang lain. Sehingga ketika kita mengasihi sesama, maka cinta itu tidak bersyarat. Kita mengasihi dengan tulus, kita mengasihi dengan kesabaran. Kadangkala mungkin orang itu menjengkelkan hati kita, tapi karena kita memiliki cinta dari Tuhan Yesus, kita sabar menunggu perubahan daripada orang tersebut. Demikian juga kita di dalam bergaul dengan sesama kita. Nah, sekarang bagaimana Allah Bapa mewujudkan cintanya kepada manusia yang berdosa? Dia memberikan anaknya yang tunggal namanya Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya dari manusia harus ada respon, dari Bapa ada respon, dari manusia ada respon. Respon manusia adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Supaya Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Ketika kita percaya kepada Dia, maka Dia memberikan keselamatan kepada kita. Sekarang bagaimana Tuhan Yesus mewujudkan cintanya kepada manusia yang berdosa ini? Alkitab mencatat, pada awalnya Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa dalam keadaan tidak berdosa. Dan dalam keadaan tidak berdosa, manusia diberkati oleh Tuhan. Manusia itu diberikan satu kuasa untuk apa? Be fruitful and multiply, berbuah dan bertambah banyak. Manusia diberikan otoritas untuk mengelola hasil ciptaan Tuhan ini. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan segalanya itu. Manusia itu kena kutuk. Apa yang dilakukan oleh manusia tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, kita kembali, bagaimana Tuhan Yesus mewujudkan cintanya kepada manusia yang berdosa? Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menebus kelemahan kita,
menebus segala sakit penyakit kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu mudah untuk dilakukan. Kalau kita menyenangkan hati orang, orang itu menyenangkan hati kita, mudah melakukannya. Tetapi bisakah kita berkorban untuk orang lain yang menyakiti kita? Itu tidak mudah. Itu butuh cinta. Itu cinta yang dari Tuhan itu adalah dari Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mampu memberikan cinta dari Tuhan sehingga kita bisa sabar, ya. Kita tidak cemburu. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Pentakosta itu menyebabkan umat Tuhan itu cinta mati-matian terhadap Tuhan. Kita belajar dari Pentakosta yang terjadi di kamar loteng. Apa perubahan yang terjadi pada waktu itu? Petrus murid Tuhan Yesus bangkit dan berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kemudian gaya hidup jemaat mula-mula mengalami perubahan yang radikal. Mereka antusias berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mereka antusias belajar firman Tuhan. Mereka antusias untuk saling berbagi kepada orang yang membutuhkan. Sehingga Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa yang diselamatkan setiap hari. Dan selanjutnya melalui proses dari aniaya, mereka tersebar sampai ke ujung-ujung bumi. Sehingga apa? Injil diberitakan kemana-mana. Dan tuaian yang besar terjadi pada waktu itu. Kembali lagi, Tuhan Yesus itu mewujudkan cintanya kepada umat manusia. Dia rela berkorban di atas kayu salib, mati untuk dosa kita. Nah, demikian juga kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, bagaimana kita mewujudkan cinta itu kepada sesama adalah kita rela untuk berkorban. Demi mereka itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita mewujudkan kasih atau cinta daripada Tuhan Yesus itu kepada sesama. Yang pertama adalah saling mengasihi. Alkitab jelas mengatakan kalau kita saling mengasihi, maka apa yang terjadi? Maka kita berasal dari Allah dan kita mengenal Allah. Itu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan setiap orang yang saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Saya ulangi lagi. Jadi ketika kita saling mengasihi sesama manusia, maka kita berasal dari Allah dan mengenal Allah. Dan setiap orang yang saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Sekarang bagaimana implementasinya? Implementasi saling mengasihi adalah menjadi berkat bagi sesama. Kemudian apalagi? Kita mudah mengampuni saudara-saudara kita yang bersalah. Kita tidak menyimpan dendam, sakit hati, kepahitan. Kemudian apalagi? Mewartakan kabar baik. Jadi kalau saya mengasihi saudara saya, artinya saya mewartakan kabar baik kepada mereka. Nah, maukah kita mewartakan kabar baik kepada mereka? Khususnya bagi yang belum pernah mendengar Injil. Ini kesempatan yang terbaik untuk kita mewartakan kabar baik agar mereka semua diselamatkan oleh Tuhan. Ini bentuk kita mengasihi sesama. Bentuk kita saling mengasihi seperti itu. Nah, yang kedua adalah percaya pada hari penghakiman. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. Nah, mengapa kita percaya kepada hari penghakiman? Karena setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Dan barang siapa yang tidak percaya akan binasa. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang segera kali yang kedua. Nah, inilah bentuk percaya kepada penghakiman. Oleh sebab itu implementasinya bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Antusias untuk memberitakan kabar baik.
Anak-anak muda yang siap, antusias mengabarkan kabar baik, katakan amin. Karena semua orang itu perlu diselamatkan. Dan sekarang dunia sedang menunggu Anda, anak-anak muda. Di mana begitu banyak anak-anak muda karena pandemi COVID-19, mereka mengalami stres, depresi. Mereka mengalami satu belenggu ketakutan. Saya pernah melihat satu hasil riset bahwa anak-anak muda yang mengalami stres itu jumlahnya kurang lebih 30% lebih. Nah, artinya apa? Mereka itu membutuhkan kita yang dipenuhi oleh kasih Tuhan untuk kita berbagi kepada mereka, menolong mereka, memberitakan kabar baik kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka sehingga hati mereka dibuka oleh Tuhan dan mereka juga diselamatkan, mereka dikuatkan, mereka dipulihkan. Ini kesempatan yang terbaik. Nah, kemudian implementasinya apa lagi? Antusias menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dimaksudkan dengan cinta. Sekarang kalau kita sudah menerima cinta dari Tuhan Yesus, sekarang nyatakan cinta itu kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara saling mengasihi. Mari lupakan masa lalu kita. Mungkin ada yang pahit hati. Ampuni mereka, lupakan semua itu. Sekarang mari nyatakan cinta kita kepada orang lain. Dan saya percaya ini waktunya ketika kita menyatakan cinta dari Tuhan Yesus kepada sesama, akan banyak terjadi penuaian jiwa-jiwa. Mari anak-anak muda, bangkit, ini waktunya, bangkit. Walaupun pandemi belum berakhir, kebangkitan anak-anak muda terjadi. Dan saya berdoa Pentakosta yang ketiga terjadi atas kita, terjadi atas saudara anak-anak muda. Dimanapun Anda berada, Tuhan sanggup melawat. Mari, yang rindu dipakai oleh Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa secara khusus bagi saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan anak-anak muda yang terangkat. Ini masa mereka untuk bangkit. Ini masa mereka untuk tampil jadi pemenang. Sekarang Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap mereka. Pakai setiap mereka sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau memberkati keluarga mereka. Saudara, bagi saudara yang mengalami keadaan jiwa yang tertekan, mungkin stres, mungkin depresi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini terima pemulihan, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi pada anak-anak muda. Sekarang terima pemulihan. Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Saya percaya bahwa bukan hanya sakit penyakit secara fisik yang disembuhkan, tetapi apabila jiwamu juga mengalami sakit, hari ini juga Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anak-anak muda. Terima kasih Tuhan buat Pentakosta yang Tuhan sudah adakan untuk kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, kita akan terima berkat dari Dia. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Luar biasa kali ya Kak Jul. Khotbah kali ini itu tentang arti cinta, bagaimana pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidup kita. Dia rela mati demi kita, ya kan Kak Jul? Yes, benar banget Kak. Dia rela mati demi kita dan menebus semua dosa-dosa kita. Yeah. Dosa di masa lalu,
Ya. yang kita pernah buat, Kak. Betul sekali. Tapi Kak, ada yang luar biasa lagi nih, arti cinta dalam komunitasku. Yes, bagi teman-teman yang di rumah yang pengen ikut komunitas Yes. school bisa gabung bareng kita. Iya, betul banget. Caranya gampang Kak. Ya, Caranya gimana tuh, itu teman-teman bisa follow IG kita yaitu Youth Pentakos Pekanbaru. Terus teman-teman DM nomor WA-nya, namanya, biar nanti kita hubungi teman-teman. Yes, betul banget. Jadi teman-teman, kami mengundang teman-teman untuk bergabung di komunitas kita, komunitas kasih. Ya. Teman-teman bisa langsung DM kita ke Youth Pentakos Pekanbaru. Kami akan segera hubungi teman-teman. Ya. Tapi Apa ada tuh? yang lagi nih Apa informasi tuh? kita. Kita ada ibadah onsite Yes. jam 18.30 di Grand Elite Hotel. Jadi teman-teman yang mungkin rindu nih, langsung mau ibadah bareng kita dan ketemu kita berdua tentunya. Ya, betul sekali. Kita undang dan kita tunggu kehadiran teman-teman di Grand Elite Hotel jam 18.30 minggu ini. Ya, Jadi hari teman-teman, ini, sore nanti ini. Datang ya. Pastinya dong Kak Jul. Yes, betul banget. Dan semua info sudah kita bagikan buat teman-teman sekalian. Yes, betul. Saya Christina Ginting. Saya Juli. Sampai jumpa minggu depan. God bless. See you.